Shalom Bapak-Bapak, berjumpa kembali kita dalam ibadah pria online malam hari ini. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Puji nama Tuhan, kita akan siapkan hati kita angkat satu pujian ini. Kita berdoa untuk bangsa ini, kita berdoa untuk kota ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Selamatkan kota kami Tuhan. Supaya tolong kota kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa dan bertambah nyata, dicurahkan atas kami, lawatlah umat-Mu. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa kian bertambah nyata, dicurahkan atas kami, lawatlah umat-Mu. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Ampunilah, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Ampunilah, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Sinari dengan
dengar doa kami. Pak Edi Widianto akan berdoa untuk kota Yogyakarta. Kami mengucap syukur Bapa kalau kami boleh tinggal di kota kami tercinta ini. Kami menyerahkan pemerintahan kota kami Tuhan dengan seluruh jajaran pimpinannya. Berikan mereka semuanya hikmat supaya dapat membawa kota kami ini menjadi kota yang penuh dengan damai dan kemenangan. Berkati masyarakatnya juga Tuhan, supaya kami semuanya di dalam menghadapi COVID-19 ini Tuhan, kami dapat melakukan protokol kesehatan dengan ketat dan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Kepadamu Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami boleh berkumpul beribadah online pada saat ini ya Bapa. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, akan belajar bersama-sama dengan bapak-bapak yang ada di rumah tentang firman-Mu. Berikan hikmat kepada hamba-Mu, supaya boleh memberikan penerangan, penjelasan sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Dan bapak-bapak yang mendengarkan yang di rumah, kiranya Tuhan memberikan kemampuan kepada mereka untuk mampu melakukan apa yang menjadi kehendak daripada Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak-bapak, sekalipun kita masih online, saya tetap berharap Bapak-bapak semuanya di rumah dalam keadaan sehat. Mari kita akan belajar firman Tuhan. Pada saat ini saya beri judul Setulus Hatiku, Semurni Cintamu. Mari kita akan membaca dalam Matius 15 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Cerita yang sudah sangat kita kenal. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji nama Tuhan, Bapak-bapak semuanya, kebutuhan akan Tuhan itu menjadi titik awal terjadinya mujizat dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita akan belajar dari perempuan Kanaan ini. Dia bukan seorang yang pilihan dari umat Israel. Dia berada di luar umat Israel. Tapi dia mau belajar
dan mau mengerti, mau mengenal siapa Yesus. Dan dia mendatangi dengan memohon sesuatu kepada Yesus. Ketulusan hatinya untuk datang di daerah Israel menjadikan dia nanti akan menjumpai mujizat di dalam dirinya. Ketulusan hati perempuan ini bisa kita lihat dari ayat yang ke-22 dan 25. Dia berkata, kasihanilah aku Tuhan. Tolonglah aku Tuhan, ayat yang 25. Padahal kita tahu dalam pembacaan tadi, yang memerlukan pertolongan itu bukan dirinya, tetapi anaknya yang sedang kerasukan setan. Tetapi perempuan ini tidak berkata, tolonglah anakku, kasihanilah anakku. Perempuan tidak berkata seperti itu. Dia berkata, tolonglah aku, kasihanilah aku. Ini menunjukkan bahwa ketulusan hati perempuan ini, kecintaannya terhadap anaknya sungguh sudah menyatu. Sehingga apa yang dirasakan anaknya seolah-olah dirasakan oleh dirinya. Kesakitan anaknya seperti kesakitan dirinya. Sehingga dia sebagai orang tua, sebagai seorang ibu sangat merasakan betapa dia mengasihi anaknya. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang pada waktu anak kita masih kecil, kalau sakit, kita kadang-kadang berkata, mbok yang sakit aku wae. Wah anakku, aku wae. Karena apa? Karena bapak-bapak sungguh dengan tulus mengasihi anaknya. Seolah-olah jangan sampai dia sakit, biar aku yang merasakan sakit. Orang yang tulus hati itu, bapak-bapak, selalu memprioritaskan orang lain daripada kepentingan dirinya. Perempuan ini juga punya kebutuhan, punya kepentingan. Tetapi dia tidak menempatkan kebutuhannya itu menjadi prioritas utama. Tetapi anaknya yang sakit menjadi prioritas utama di dalam dirinya. Sehingga dia berkata, tolonglah aku, kasihanilah aku. Karena apa? Karena ketulusan hati perempuan ini mencintai anaknya. Seberapa bapak-bapak pada malam hari ini juga bisa berkata seperti perempuan ini. Ketika anak kita sakit, apakah kita juga bisa merasakan hal yang sama seperti perempuan ini? Seolah-olah kita yang merasakannya. Dalam pelayanan kita, bapak-bapak, sering-sering bapak-bapak disuruh mendoakan orang lain. Disuruh minta tolong, aku doakan anakku, aku doakan keluargaku. Pertanyaannya, apakah ketika kita itu berdoa kepada mereka, mendoakan mereka, apakah beban yang sama itu kita miliki? Seperti kita sedang berdoa terhadap keperluan kita sendiri. Kadang-kadang kita hanya sambil lalu saja, doakan ya tak doakan dah. Kita tidak memprioritaskan doa itu. Hanya sambil lalu, bahkan kadang-kadang sebagai formalitas saja. Tapi malam hari ini kita belajar pada perempuan Kanaan. Kecintaannya, ketulusan hatinya terhadap anaknya ditunjukkan seolah-olah dia sendiri yang mengalaminya. Sehingga dia berkata, tolonglah aku, kasihanilah aku. Ketulusan hati daripada perempuan inilah yang akan membawa perempuan ini kepada apa yang namanya mujizat. Karena di dalam ketulusan hati kita melihat perempuan ini yang pertama mempunyai tekad yang bulat. Perempuan ini tidak patah semangat, tidak menyerah. Dia ditolak 3 kali ketika dia menjumpai Yesus. Perempuan ini ditolak 3 kali. Kalau saudara butuh sesuatu, sudah ditolak 3 kali, apa yang bisa saudara katakan? Ketika pertama kali perempuan ini bertemu dengan Yesus, dan dia memohon, meminta tolong, Yesus tidak menjawab. Dia butuh sesuatu, tetapi Yesus tidak menjawab. Sepatah kata pun tidak. Saudara bisa bayangkan, kalau saudara butuh sesuatu kepada seseorang, dan sangat butuh, tapi ketika minta pertolongan, dan yang diminta pertolongan itu bisa membantu, tetapi tidak menjawab, apa yang bisa kita lakukan?
perempuan ini mengalami ketika Yesus tidak menjawab. Tetapi dia tidak patah semangat. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, paling berat dalam kehidupan kita itu, kalau kita punya permohonan, punya kebutuhan, tetapi tidak terjawab. Berapa kali kita berdoa kepada Tuhan, memohon sesuatu kepada Tuhan. Apakah doa kita mesti dijawab oleh Tuhan? Belum tentu doa-doa kita dijawab. Ada beberapa orang yang pernah konsultasi, konseling, permasalahan rumah tangganya. Saya sering ditanya, kapan Pak doa saya ini dijawab? Saya tidak bisa mengatakan kapan. Tapi saya katakan, walaupun kamu belum dijawab doanya, tetapi Yesus itu mendengar doa saudara. Demikian juga dengan perempuan ini. Dia tahu Yesus tidak menjawab. Tapi dia mengerti kalau Yesus itu dengar apa yang menjadi keluhannya. Oleh sebab itu perempuan ini tidak patah semangat. Dia tetap maju. Bahkan dia dikatakan berteriak-teriak. Anak Daud, tolonglah aku. Ini tidak asing menyebut anak Daud pada waktu itu. Karena Yesus itu tahunya orang anak Yusuf. Tapi kalau dia mengatakan anak Daud, berarti perempuan ini mengerti silsilah daripada Yesus. Bapak-bapak yang kasih Tuhan, sekalipun belum dijawab, tapi justru perempuan ini tersungkur di bawah kaki. 3 kali tidak dijawab. Apa yang bisa dikatakan? Kalau saudara butuh sesuatu terhadap tetangga, terhadap saudara, sampai mohon-mohon 3 kali, tapi tidak ada jawaban. Bahkan katakannya tidak menyenangkan. Saudara bisa kehilangan kata-kata. Kalau sudah 3 kali memohon, itu kita sudah kehilangan kata-kata. Kehilangan alasan. Bisa kehilangan pemikiran. Tapi perempuan ini tidak. Dia boleh kehilangan harapan, kehilangan pemikiran, kehilangan kata-kata. Tapi satu hal dari perempuan ini, dia tidak kehilangan iman percayanya kepada Yesus. Dan itulah nanti yang akan membawa mujizat. Dan kalau kita melihat, selain dia mempunyai kebulatan tekad, orang yang tulus hatinya itu mempunyai sikap rendah hati. Perempuan ini mempunyai sikap rendah hati. Saya sering mengatakan kalau yang namanya rendah, itu letaknya di paling bawah. Kalau orang yang berani merendahkan dirinya, barang yang ada di bawah ini siap ketendang, siap ditendang. Demikian juga dengan perempuan ini. Perempuan ini berada dalam titik terendah. Ketika dia dipersamakan dengan anjing. Selucu-lucunya binatang. Anjing, kucing, ataupun binatang-binatang yang lainnya. Tetapi kalau manusia itu dipersamakan dengan binatang, itu sudah berada di titik rendah daripada kehidupan manusia. Tetapi perempuan ini luar biasa. Kita patut belajar dari perempuan ini. Ketika pada ayat yang ke-25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Perempuan itu mengakui bahwa dirinya itu tidak layak untuk mendapatkan kehormatan, untuk mendapatkan pertolongan.
Tapi dia mengatakan bahwa dia layak makan remah-remah daripada anjing yang jatuh daripada anak-anak Tuhan. Dia memang bukan orang pilihan. Anak-anak yang dimaksud adalah orang-orang Israel, orang-orang pilihan. Dia berada di luar orang pilihan seperti saudara dan saya. Tapi dia berhak mendapatkan sesuatu yang daripada Tuhan. Ketika dia dipersamakan dengan binatang, dia tidak menjadi marah. Mungkin dia bisa aja marah. Mungkin dia bisa berkata, wah Yesus itu yang saya kenal itu orangnya baik, orangnya sopan, orangnya suka menolong, kok ini malah madak ya aku karo binatang. Bisa saja. Tapi dia tidak melakukan seperti itu. Sedangkan kita sendiri mungkin tidak dipersamakan dengan binatang, atau dikatakan keturunan monyet dan macam-macam. Mungkin kita tidak dipersamakan dengan mereka. Di gereja kadang-kadang kita itu baru di suaranya agak keras sedikit aja, sudah bisa marah, sudah bisa mundur. Acara online kita terganggu aja kita bisa ngurutu, bisa gemes. Belajar dari perempuan ini, dia mempunyai sikap yang rendah hati. Walaupun dia direndahkan, tapi dia tidak menjadi marah. Dia tetap menjadi sabar. Dan itulah yang akan membawa mujizat dalam kehidupan perempuan ini. Sehingga kita melihat pada ayat yang ke-28. Ayat yang ke-28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti apa yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ini luar biasa, Bapak-bapak. Ketika kita mau merendahkan di tempat yang paling rendah, maka Allah meninggikan umatnya. Dia katakan, Yesus, hai ibu besar imanmu. Ini diucapkan di depan murid-murid yang lain, di depan orang banyak, bahwa ibu ini mempunyai iman yang besar dan layak mendapatkan. Mengapa dia mendapatkan mujizat? Karena apa yang dilakukannya itu diperkenan oleh Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Harapan daripada Tuhan ada pada ibu ini. Sehingga ibu ini kembali mengalami mujizat yang luar biasa. Besarlah iman. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, waktu saya SMP kelas 3, badan saya itu lebih kecil dari sekarang, tidak begitu tinggi. Ayah saya itu kalau jam 3 sore itu dari warung, itu selalu ngisi bak mandi 2, karena ada anak-anak kos. Bak mandi zaman sekarang tidak kecil-kecil kayak sekarang ini. Bak mandi zaman dulu itu gede-gede. Ayah saya selalu ngisi ini penuh. Suatu hari saya pulang jam 1, kemudian saya arep ngopo ini ya. Kemudian saya ingat, ayah saya itu sering ngisi bak kamar mandi. Kemudian saya jam 1 lebih itu, saya nimba air. Dulu tidak ada pompa seperti sekarang, nimba air. Kemudian disok dari belakang kamar mandi itu. Belum selesai, orang kos masuk mandi ya, dengan enaknya. Wah rasanya kita, kok kayak gini. Tapi akhirnya lama-lama penuh. Lama-lama 2 kamar mandi itu penuh. Setelah penuh, saya istirahat, ayah saya datang dari warung itu mau ngisi kamar mandi. Dia masuk, sudah penuh. Kemudian dia masuk rumah. Dia masuk rumah tanya sama anakku, siapa ini yang ngisi kamar mandi sampai penuh ini? Ditanya orang kos itu, enggak ada, bukan saya. Nah setelah itu ada yang tahu, tadi yang ngisi Edi. Ayah saya tanya, apa benar yang ngisi kamu? Iya, saya katakan, yang ngisi saya. Langsung keluar dari kata-kata ayah saya itu, kamu itu hebat, kamu itu ampuh. Nah, saya mengisi kamar mandi, dikatakan hebat, dikatakan ampuh. Karena apa? Apa yang saya lakukan itu berkenan di hati orang tua saya. Demikian juga apa yang dilakukan oleh ibu ini. Yang dilakukannya berkenan di hati Tuhan. Itu yang diharapkan oleh Tuhan. Maka ketika dia melakukan itu,
Maka Tuhan berkata, "Hai ibu, besarlah imanmu. Jadilah seperti apa yang engkau kehendaki." Dan seketika itu dikatakan, anaknya menjadi sembuh. Ini luar biasa. Ada sebuah proses yang harus dilalui untuk sampai kepada mujizat. Kalau malam hari ini ada bapak-bapak yang sedang berdoa dan doanya belum dijawab, jangan pernah berhenti berdoa. Terus berdoa, karena suatu saat Allah akan menjawab doa saudara. Kita berdoa untuk negara kita. Di dalam ulang tahun kemerdekaan ini, kita doakan bangsa kita. Dan kita percaya bahwa doa-doa kita itu tidak pernah sia-sia. Mungkin Allah belum menjawab, tapi Allah mendengar. Dan suatu saat Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Oleh sebab itu bapak-bapak yang di rumah, seberapa permasalahan bapak-bapak? Masalah keuangan karena pekerjaan, masalah-masalah sosial, masalah keluarga. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Berdoa dan berdoa. Rendahkan dirimu kepada Tuhan. Maka saya percaya mujizat itu nyata. Dan dia akan berkata, seperti kepada perempuan ini, seketika juga engkau akan sembuh. Seketika juga apa yang menjadi harapanmu akan dijawab oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Amin. Kita akan berdoa. Bapa di surga, firman-Mu telah diberitakan. Bila firman itu menjadi kekuatan bagi bapak-bapak yang ada di rumah, di dalam memimpin keluarganya. Bila engkau menjadi harapan dalam kehidupannya. Kasih-Mu yang murni, yang tidak membedakan. Entah itu orang Kanaan, orang Israel. Juga malam hari ini kami percaya bahwa kasih-Mu tidak membedakan setiap suku bangsa yang ada di negara ini. Apapun statusnya mereka. Kaya, miskin, sarjana, tidak sarjana. Tapi kasih-Mu itu akan dinyatakan kepada bangsa ini. Sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang makmur dan bangsa yang menjadi harapan daripada rakyatnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa bersama-sama untuk bangsa ini. Kita angkat satu pujian. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari
jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah. Oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami Tuhan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan, dan pulihkan kembali negeri kami. Di hari kemerdekaan ini ya Tuhan, kami membawa bangsa kami. Ampuni bangsa kami ya Tuhan. Ampuni bangsa kami ya Tuhan. Jika bangsa ini bersalah padamu ya Tuhan, Kau yang akan ampuni ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan bangsa ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, beserta dengan seluruh jajarannya ya Tuhan, dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kau berikan kebijaksanaan, Kau berikan hikmat ya Tuhan pada mereka, supaya mereka mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang baik, yang menyelamatkan bangsa ini, yang mensejahterakan bangsa ini ya Tuhan. Kau akan tolong bangsa ini ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah bangsa ini boleh pulih kembali ya Tuhan. Bangsa ini boleh sehat kembali ya Tuhan. COVID-19 boleh hilang lenyap dari bumi Indonesia ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, di hari kemerdekaan ini ada kemenangan besar di bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan. Kami bersyukur, kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak-Bapak. Kita ada beberapa pengumuman. Kita akan berjumpa kembali dalam ibadah online pada tanggal 7 September pada jam dan waktu yang sama. Jika Bapak-Bapak ingin memberikan persembahan, bisa melalui rekening yang ada di bawah ini.
Karena kita masih ibadah online terus, Bapak-bapak bisa mengirimkannya dengan memberi catatan di sana, persembahan pria atau dompet pria. Puji nama Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, di akhir ibadah kami Bapa, kami membutuhkan mujizat bagi bangsa kami ya Bapa. Nyatakan kuasa-Mu melalui kehidupan anak-anak Tuhan yang mempunyai kebijakan-kebijakannya Bapa. Sehingga bangsa ini boleh dikeluarkan dari pandemi 19 ini ya Bapa. Kami membutuhkan kerjasama dengan yang lainnya ya Bapa. Orang-orang yang tidak percaya. Tuhan jamah mereka. Supaya mereka boleh mengerti akan pentingnya kesehatan bagi bangsa ini. Sehingga perekonomiannya boleh tumbuh kembali ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tumpangkan tangan-Mu Bapa atas bapak-bapak semuanya. Biarlah damai sejahtera yang daripada Bapa di surga, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai bapak-bapak semuanya sepanjang masa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.